wajahmu lagi mikir berat gitu? Iya Ki, aku lagi baca buku tentang pertumbuhan hukum Islam pada masa Rasulullah. Tapi pembahasannya panjang banget. Aku jadi tambah bingung. Tenang, memang materinya agak padat. Tapi kalau dijelasin pelan-pelan, gampang kok. Mau aku bantuin? Boleh. Kalau boleh tahu, pertumbuhan hukum Islam pada masa Rasulullah itu dimulai dari mana sih? Jadi gini yuk, awal berkembangnya hukum Islam itu mulai sejak turun wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu masyarakat Arab hidup dalam masa jahiliyah, keras, banyak yang zalim, dan nggak ada aturan yang adil. Oh iya, yang perempuannya dianggap rendah sama laki-laki yang semaunya aja itu kan? Nah, betul. Karena itulah Allah menurunkan Islam untuk memperbaiki moral dan menegakkan keadilan. Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, lalu terbuka setelah pengikutnya makin banyak. Dari situlah hukum Islam mulai terbentuk. Terus hukum Islam pada masa Nabi itu sumbernya dari mana aja sih? Nah, ada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi, kalau ada masalah, Rasulullah langsung menunggu wahyu dari Allah. Tapi, kalau belum turun, beliau menetapkan hukum lewat ucapan atau tindakannya yang disebut hadis. Berarti semua keputusan hukum waktu itu langsung dari Rasulullah sendiri ya? Iya, betul. Masa itu disebut masa pembentukan hukum atau masa tasyrik. Selama Nabi masih hidup, nggak ada yang boleh berfatwa atau menetapkan hukum sendiri karena semua kembali ke Rasulullah sebagai sumber utama hukum Islam. Oh, jadi ciri-ciri hukum Islam pada masa Nabi itu apa aja sih Loki? Ada 3 ciri penting nih. 1. Referensi utama cuma Rasulullah karena beliau yang menyampaikan wahyu Allah. 2. Syariat Islam sudah sempurna dan punya dasar hukum yang kuat. 3. Al-Quran dan Sunnah membuka pintu ijtihad supaya hukum bisa berkembang nanti setelah Nabi wafat. Kalau dibagi berdasarkan periode, kan ada periode Mekah sama Madinah. Bedanya apa aja tuh? Iya betul, di periode Mekah, Rasulullah lebih fokus ke tauhid dan akidah. Waktu itu belum ada sistem hukum atau peradilan yang jelas, karena masyarakat Arab masih hidup berdasarkan adat suku masing-masing. Oh, jadi hukum pada waktu itu masih sederhana ya? Iya, kalau ada masalah, orang langsung datang ke Nabi buat minta keputusan. Peradilannya bisa di rumah, masjid, atau di perjalanan. Tapi meski sederhana, Nabi selalu menegakkan keadilan, mendengarkan dua pihak, menghadirkan saksi, dan menetapkan hukum berdasarkan wahyu. Terus kalau di periode Madinah gimana? Di Madinah, justru hukum Islam makin berkembang pesat. Nabi sudah jadi kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan hakim tertinggi. Umat Islam juga makin banyak dan kuat, maka muncul kebutuhan hukum untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Oh, jadi kayak negara Islam pertama gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Di Madinah juga muncul Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara berbagai suku dan agama yang menegaskan kebebasan beragama, keadilan, dan persatuan. Itu jadi dasar pemerintahan Islam pertama di dunia. Wih, keren juga ya. Jadi ayat-ayat yang turun pada periode Madinah itu juga beda ya? Kalau di Mekah, ayat-ayatnya pendek dan fokus ke akidah. Di Madinah ayatnya lebih panjang dan membahas hal-hal sosial seperti ibadah, muamalah, hukum waris, dan pernikahan. Oh, jadi kesimpulannya pada masa Rasulullah itu penting banget ya buat dasar-dasar hukum Islam di zaman sekarang ya? Ya, karena di masa itulah hukum Islam mulai berbentuk dan berkembang, bersumber langsung dari wahyu, dan jadi dasar bagi hukum Islam sesudahnya. Oh, jadi aku sekarang paham dong. Jadi hukum Islam itu nggak langsung jadi, tapi tumbuh dengan pelan-pelan sesuai dengan kondisi umat. Betul yuk.
dan semua berawal dari bimbingan wahyu Allah dan contoh langsung dari Rasulullah SAW. Makasih Aki, penjelasan kamu jelas banget dan mudah aku pahami. Makanya jangan panik dulu, tanya aja ke aku.